Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Masih tetap sehat? Masih tetap semangat? Iya, baiklah. Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Sekarang silakan buka bukunya bab 3. Kita akan mempelajari tentang FPB dan KPK. Tapi sebelum mempelajari ini, anak-anak ibu harus pastikan bahwa anak-anak ibu bisa hafal perkalian. Karena kunci dari FPB dan KPK ini adalah perkalian, ya. Nah, di sini kita akan membahas 5. Yang pertama yaitu tentang kelipatan bilangan, yang kedua faktor bilangan, yang ketiga bilangan prima, yang keempat faktor prima, dan yang terakhir nanti adalah faktorisasi prima. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, kelipatan 6 kita kalikan dengan bilangan asli. 6 kali 1 hasilnya 6. 6 kali 2 hasilnya 12. 6 kali 3 hasilnya 18. 6 kali 4 hasilnya 24. 6 kali 5 hasilnya 30. Jadi yang menjadi kelipatan 6 ini adalah hasil dari perkalian tadi semua. Jadi kelipatan 6 itu adalah 6, 12, 18, 24, dan 30. Itu yang akan kita tuliskan di sini. Ya. Nah, kemudian ada nggak cara lain untuk lebih mudah mencari kelipatan ini? Ada. Caranya adalah dengan menambahkan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri. Atau kita lipatkan, ya. 6 tambah 6, 12. Tambah 6, 18. Tambah 6, 24. Tambah 6, 30. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contoh, faktor dari 16. Faktor dari 16 itu adalah 1 kali 16, 2 kali 8, 4 dikali 4. Itu artinya kita cari perkalian yang hasilnya 16. Jadi 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Ini semua hasilnya 16. Ada enggak perkalian yang lain yang hasilnya 16? Iya, tidak ada lagi, hanya ini ya. Jadi faktor dari 16 adalah semua bilangan yang menjadi perkaliannya tadi. 1, 2, 4. 4-nya cukup kita tulis 1 kali ya. Kemudian 8, kemudian 16. Ya. Jadi faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Jelas ya? Oke, kemudian yang ketiga yaitu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi dengan bilangan tersebut. Contoh, bilangan 1. Apakah bilangan 1 itu termasuk bilangan prima? Tidak. Kenapa? Karena bilangan prima itu hanya harus bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan 1 itu hanya bisa dibagi dengan 1, berarti faktornya hanya 1. Sedangkan bilangan prima itu faktornya hanya 2 ya. Nah, bilangan 2 itu termasuk bilangan prima? Iya, kenapa? Karena bilangan 2 itu mempunyai 2 faktor, yaitu bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2. Kemudian 3 itu bilangan prima. Kenapa? Karena bilangan 3 hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 3. Kemudian 4, bagaimana dengan bilangan 4? Bilangan 4 bukan termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena bilangan 4 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Berarti itu artinya dia mempunyai 3 faktor. Sedangkan bilangan prima tadi hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kita lanjut dengan bilangan 5. Apakah bilangan 5 termasuk bilangan prima? Iya. Kenapa? Karena bilangan 5 itu hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 5. Berarti 5 termasuk. 6 tidak, karena bisa dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 6. Ya. Nah, bagaimana dengan 7? Iya, 7 termasuk bilangan prima. Karena 7 hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 7. 8 bagaimana? Iya, tidak.
9 bagaimana? Tidak juga. Bagaimana dengan 10? Tidak juga. Bagaimana dengan bilangan 11? Iya, termasuk. Kenapa? Karena bilangan 11 hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 11. Langsung nanti 13. Kemudian berapa lagi? 14 termasuk? Tidak. 15? Tidak juga. 16? Tidak. Kemudian 17. Dan seterusnya. Ya? Oke. Sekarang kita masuk ke faktor prima. Faktor prima adalah faktor dari bilangan yang merupakan bilangan prima. Contoh, faktor dari 30. Ya, pertama kita cari faktornya. Kita cari perkalian yang hasilnya 30. Berapa saja? Iya, 1 kali 30. Perkalian berapa lagi? Kita bagi 2. Bisa nggak bagi 2? Iya, 2 kali 15. 3, bagaimana dengan 3? Ada, 3 kali 10. 4 bagaimana? Ada? Tidak ada. Bagi 5 bisa? Iya, 5 kali 6. Nah, sekarang kita lihat dari beberapa bilangan ini, dari faktor tadi, yang manalah ini yang termasuk bilangan prima? Ayo kita lingkari. 1 termasuk bilangan prima? Tidak. 2? Iya. Bagaimana dengan 3? Iya. 5 bagaimana? Iya juga. 6? Tidak. 10 tidak. 15 tidak. 30 tidak. Berarti yang merupakan faktor prima dari 30 itu adalah 2, 3, dan 5 saja. Ini tidak termasuk. Kenapa? Karena bukan bilangan prima. Oke, lanjut. Yang kelima adalah faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Dapat dicari dengan pohon faktor. Nah, caranya bagaimana? Nah, faktorisasi prima dari 36 berapa katanya? Ya, 36. Kita bagikan dengan bilangan prima. Ya, jangan dibagi 1. Kenapa tidak bisa dibagi 1? Karena 1 bukan bilangan prima. Nah, kita mulai dari bilangan 2. Karena 2 adalah bilangan prima. Ada enggak perkalian 2 yang hasilnya 36? Iya, ada. 2 dikali 18. Nah, 18 ini kita cabang lagi. Kita cari perkalian berapa yang hasilnya 18. Kita bagi dengan 2 lagi. Ada? Iya, ada. 2 kali 9. Nah, 9 ini kita cari lagi. Berapa kali berapa hasilnya? 9. Atau bisa nggak 9 itu dibagi 2? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa lagi dibagi 2, kita bagi 3. Ya. Nah, 9 itu adalah 3 dikali 3. 3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Kenapa? Karena ini hanya bisa dibagi 1. Atau dengan kata lain, ini sudah merupakan bilangan prima. Ya. Nah, sekarang kita lingkari bilangan yang di bawah, kemudian bilangan yang di sebelah kiri. Nah, jadi faktorisasi prima (36) itu adalah, ini kita kalikan semua. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, ini nak, 2 kali 2 itu sama artinya dengan 2 pangkat 2. Ya, 2 kali angka 2-nya dikalikan. Nah, dikali 3 kali 3 nak, itu sama dengan 3 pangkat 2. Itu dia. Tahu contoh lain nanti Ibu buat nanti seperti ini misalnya. 2 kali 2 kali 2 itu namanya 2 pangkat 3. Itu beda dengan 2 kali 3 ya nak ya. Nah, 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 4. Jadi 3-nya itu dikalikan sampai 4 kali. 2-nya itu dikalikan sampai 3 kali. Nah, di sini 2-nya itu dikalikan sampai 2 kali. Kemudian 3-nya itu dikalikan sampai 2 kali. Itu maksudnya. Jelas ya anak ibu ya? Oke, sampai di sini dulu penjelasan ibu hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mengerti dan nanti bisa menjawab soal-soal yang akan ibu berikan. Terima kasih, selamat pagi, namo buddhaya.